Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, channel ini berisi tentang edukasi, tips dan trik, dan juga info beasiswa. Dan untuk teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu ya, biar semakin memberikan manfaat lagi bagi teman-teman sekalian. So, di video kali ini kita akan ngasih lagi informasi terkait dengan beasiswa. Nah, beasiswa yang akan di-sharekan di video kali ini adalah beasiswa LPDP yang sedang dibuka. So, ikuti terus videonya sampai habis. Tentang dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftar beasiswa prasejahtera pada tahapan seleksi administrasi. Nah, untuk video-video sebelumnya terkait dengan pertama ada juga tentang pendanaan, terus ada juga tentang kriteria, persyaratan umum, persyaratan khusus. Teman-teman bisa tonton videonya, nanti linknya aku akan taruh di box deskripsi, atau teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu dan pilih playlist tentang informasi beasiswa LPDP. So, tanpa berlama-lama, yuk kita akan review booklet terkait dengan dokumen yang harus diunggah atau diisi pada saat teman-teman mendaftar beasiswa LPDP. Pertama, ada dokumen berupa biodata diri, dan nanti teman-teman nggak usah bingung, nggak usah risau, karena nanti sistemnya online form, jadi teman-teman ngisi formnya udah ada di link pendaftarannya. Nanti pas lagi pendaftaran mau unggah dokumen dan lain sebagainya, ada form yang bisa kalian isi. Selanjutnya, teman-teman harus diunggah itu adalah KTP, ada juga kartu keluarga. Terus ada juga screenshot yang menunjukkan bahwa teman-teman merupakan pendaftar atau merupakan pendaftar dari keluarga inti sebagai penerima bansos dari website. Ini teman-teman bisa cek di Bansos Kemensos. Terus juga surat pernyataan bermaterai 10.000 jika teman-teman merupakan pendaftar anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan gelar S1 atau pertama yang mengejar gelar magister. Jadi opsional ya ini. Jadi bukan wajib tapi privilege ya. Sekali lagi ini privilege. Selanjutnya, scan ijazah S1 atau SKL. Nah, di sini ya, teman-teman yang mungkin fresh graduated yang baru lulus, di sini dituliskan bisa menggunakan SKL. Baik itu asli ataupun legalisir. Nah, saran aku mungkin mengaca di tahun-tahun sebelumnya, terutama di kemarin di 2021, kalau teman-teman yang fresh graduated dan menggunakan SKL, tapi di mungkin teman-teman prediksi ijazah teman-teman tuh bakalan keluar gitu dalam waktu dekat sebelum penutupan pendaftaran LPDP. Nah, sebaiknya mending nunggu dulu ijazahnya. Nah, teman-teman kasih tenggang, misalkan pokoknya maksimal H-7, kalau nggak dapat barulah pakai SKL, kayak gitu sih kalau prinsip aku. Next, untuk dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari kementerian untuk mungkin teman-teman yang lulusan luar negeri. Selanjutnya, scan transkrip nilai S1 asli atau legalisir. Jadi ini scanannya aja ya. Terus sertifikat bahasa asing juga harus diupload dan masih berlaku atau asli ya. Jangan sampai yang udah nggak berlaku. Maksudnya nggak berlaku tuh seperti apa sih, Kak? Nah, jadi untuk TOEFL sendiri itu punya masa berlaku, dan biasanya maksimalnya itu bisa setahun atau juga 2 tahun masa berlaku dari sertifikat itu. Nah, terus juga untuk yang teman-teman udah punya LOE bisa langsung diupload. Yang gimana, Kak, yang belum punya LOE? Ya udah, nggak perlu diupload, nggak apa-apa. Terus untuk surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi juga diupload dalam bentuk file. Dan nanti untuk filenya teman-teman bisa lihat nanti di formnya atau di platform untuk teman-teman upload, apakah disuruhnya berupa dokumen PDF atau dalam dokumen yang lainnya. Selanjutnya adalah surat pernyataan pada aplikasi pendaftar saat akan melakukan submit. Nah, ini juga berbentuk online form. Nah, kalau zaman aku itu waktu itu karena emang
luring ya, belum ada pandemi, jadi ya kami itu isinya offline, tanda tangan kayak gitu. Dan selanjutnya adalah profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah, ini juga ngisinya online form. Untuk teman-teman yang kebingungan gimana ngisinya, teman-teman bisa cari referensinya. Banyak teman-teman yang udah mereview, banyak teman-teman yang sharing-sharing juga terkait dengan gimana sih cara mengisi profil diri ini. Dan mungkin salah satunya teman-teman juga bisa gunakan video-videoku yang aku unggah di tahun 2021 kemarin terkait dengan profil diri ini. Teman-teman bisa cek di playlistnya aku di informasi beasiswa LPDP, itu udah lengkap banget. Dan terakhir, untuk komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Yang mungkin kebingungan juga, bisa teman-teman bisa lihat, ada aku buat juga contoh gimana sih review terkait dengan esai komitmen kembali itu seperti apa isinya, rencana pasca studi, komitmen atau rencana kontribusi di Indonesianya seperti apa, itu udah lengkap. Nah, itu dia guys untuk dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftar beasiswa Prasejahtera. Nah, di sini ada catatan penting untuk dokumen surat rekomendasi, screenshot penerima bansos, dan surat pernyataan sebagai anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana harus dibuat atau diterbitkan tahun 2022. Ingat ya, di tahun 2022. Jadi yang udah punya atau yang daftarnya di tahun 2021, mungkin ada beberapa surat kayak misalkan surat rekomendasi udah ada, pernah buat, nah harus dibuat lagi di tahun 2022 ini. Nah, di sini untuk format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini udah ada ketentuan, kalau tahun kemarin nggak dikasih ketentuan, tapi sekarang dikasih ketentuan. Untuk komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia itu maksimal 1.500 sampai 2.000 kata, dan isinya adalah deskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret tentang tema ya, sesuai dengan temanya ini. Kayak gitu. Nah, untuk surat rekomendasi seperti apa? Contohnya sudah diberikan oleh LPDP. Kalau aku waktu itu udah aja ngeprint ini yang ada yang dari LPDP, enggak aku ubah sama sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau minta ke dosen dan dosennya minta dia ketik ulang juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau print langsung kayak gini, waktu pengalaman aku ya udah kalian print, tapi semua ini diisinya sama dosen yang memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya untuk poin-poin surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran, ini untuk poin-poinnya, untuk pernyataannya nanti ya teman-teman bisa pahami kalian setuju nggak komitmen dengan komitmen untuk surat pernyataan ini, kayak gitu. Ini untuk contoh sertifikat TOEFL ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini yang untuk yang mendapatkan sertifikat, atau bisa pakai Scorifort-nya, atau bisa yang menggunakan ini nih yang ada analisis ininya, visual Scorifort yang kayak gini. Ini untuk contoh example test taker. Ini untuk yang IELTS. Terus ini untuk yang TOEFL IBT. Ini untuk sertifikat tes TOEFL. Nah, itu dia guys di video kali ini, semoga bermanfaat. Next kita akan review juga booklet tentang jalur masuk yang lainnya. Thank you udah nonton, jangan lupa share sebanyak-banyaknya.